Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Tanjung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kemampuan saya untuk pemenuhan kelas Introduction to DevOps. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait proyek saya untuk deployment proyek Pagemail. Jadi untuk latar belakangnya, Pagemail ini merupakan proyek aplikasi web yang dirancang untuk menyediakan platform pengiriman dan penerimaan pesan email dengan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengolah email mereka secara lebih efisien. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang intuitif dan responsif oleh pengguna. Jadi dalam era komunikasi ini penting sekali menggunakan platform-platform digital, yaitu aplikasi email yang handal untuk bisa saling terhubung. Jadi Pagmail ini hadir untuk solusi kebutuhan, fokus terhadap keamanan, kinerja, dan antarmuka. Jadi untuk project Pagmail ini dikembangkan menggunakan Python untuk backend, frameworknya Flask untuk pengembangan web, dan HTML, CSS, dan juga JavaScript untuk antarmuka penggunaannya ya. Lalu kita menggunakan database Postgres dan juga deploy menggunakan Docker Compose untuk memastikan portabilitas dan scalabilitas dari project. Jadi yang pertama dari untuk objektifnya adalah pemahaman terkait deployment aplikasi web karena ini merupakan basis dari pembelajaran di kelas Pacman DevOps. Lalu yang kedua adalah penggunaan Docker di Docker Compose. Diharapkan bisa mengemas aplikasi menggunakan Docker dan mendistribusikannya menggunakan Docker Compose untuk lingkungan kontainer seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pengaturan dari server. Di sini kita menggunakan Amazon AWS ya, AWS menggunakan EC2, di mana nanti kita akan menyiapkan Docker NGX dan konfigurasi firewall-nya. Lalu yang keempat adalah implementasi CI/CD, di mana kita menggunakan GitHub ya untuk membangun, menguji, dan mendeploy aplikasi secara kontinu seperti itu. Lalu menggunakan Git dan GitHub Action. Di sini untuk tools CI/CD-nya. Lalu konfigurasi web server menggunakan Nginx. Jadi di sini untuk aplikasinya kita menggunakan load balancer Nginx untuk mengatur lalu lintas dari HTTP dan HTTPS di aplikasi web. Lalu selanjutnya adalah manajemen nama domain dan sertifikat SSL TSL ya. Dan terakhir adalah penggunaan layanan cloud tadi yang sudah saya jelaskan seperti itu. Untuk dokumentasi proyeknya, jadi yang pertama adalah tahapan persiapan server. Jadi di sini kita menggunakan server AWS, kita siapkan 2 server untuk uh, staging dan juga server development dan 1 server lokal menggunakan server pribadi seperti itu. Jadi setelah kita lakukan deployment di situnya, kita update server package dari servernya, lalu kita masukkan kredensial yang dibutuhkan untuk SSH ke dalam servernya. Lalu kita install uh, beberapa software seperti Docker untuk Docker containernya dan Compose, lalu install Nginx sebagai web server dan juga setting konfigurasi dari security group ya untuk open port 80 dan 443 seperti itu. Lalu selanjutnya persiapan dari kontainernya. Jadi berdasarkan project yang saya sudah dapatkan dari Pacman sendiri, saya mendefine custom Docker image untuk backend-nya. Jadi adalah untuk Docker image-nya sendiri kita menggunakan base image Python 3.10, lalu kita expose port 5000 dan juga kita jalankan perintah untuk menjalankan API server backend-nya seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat Docker Compose-nya. Di sini kita mendefine untuk bisa menjalankan front end dan back end-nya. Jadi untuk back end-nya sendiri tadi menggunakan Python, sedangkan front end-nya tadi kita menggunakan Node.js ya. Dan kita juga mendefine untuk environment variable yang berkaitan dengan database-nya seperti itu. Selanjutnya untuk tadi service front end-nya menggunakan Node, uh, kita masukkan image latest dan Docker Compose ya. Tadi untuk service backend-nya kita menggunakan API Python seperti itu. Dan kita konfigurasikan service backend mencakup parameter seperti nama kontainer, hostname, dan pengaturan jaringannya. Dan kita buat supaya aplikasinya apabila terdapat masalah trouble otomatis restart seperti itu.
Untuk database-nya sendiri kita menggunakan Postgres 13, dan kita tentukan di file environment-nya terkait kontainer, hostname, environment variable seperti username, password, dan nama dari database-nya. Dan sama seperti tadi, kita harapkan dia bisa otomatis terrestart gitu. Lalu selanjutnya untuk pipeline CI/CD. Jadi untuk pipeline CI/CD sendiri, continuous integration dan delivery. Jadi yang pertama tahapannya adalah menyiapkan atau mengkonfigure GitHub-nya yang ada di CI/CD pipeline. Lalu pertama kita proteksi terlebih dahulu terhadap batch utama agar nanti apabila merge nanti perlu melakukan konfirmasi ya atau kolaborasi seperti itu untuk pull request-nya. Selanjutnya untuk CI-nya, continuous integration, ini merupakan proses otomasi untuk menggabungkan atau merge code yang baru ke kode yang ada secara berkala apabila terdapat trigger sesuatu seperti itu. Lalu yang memicu atau triggernya adalah apabila ada pull request ke branch utama, lalu workflow dari CI akan menjalankan langkah build dan testing dari aplikasi. Sebelum dijalankan, kita memastikan untuk instalasi dependensinya dan juga diharapkan CI ini bisa memberikan umpan balik atau feedback terhadap integritas dan kualitas dari code-nya. Selanjutnya setelah dilakukan continuous integration, kita lakukan juga continuous delivery, di mana fokusannya adalah mendeploy perubahan code tersebut ke lingkungan produksi secara continuous seperti itu, setelah dilakukan continuous integration, di mana waktu CD ini di-trigger oleh adanya merge push branch utama. Jadi nanti CD ini akan membuat langkah-langkah untuk mengesend Docker image ke Docker Hub, di mana nanti Docker Hub-nya itu akan uh, akan digunakan oleh lingkungan produksi seperti itu. Jadi setelah itu ada continuous deployment, di mana fokusannya adalah implementasi perubahan code di produksi dan pengujian secara otomatis, dan nanti diharapkan langkah-langkah deployment untuk menjalankan aplikasi di produksi, dan nanti kalau utamanya di script runner-nya itu run as Hub script ya, dari server, nanti otomatis berjalan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah langkah keempat terkait konfigurasi web server menggunakan Nginx ya. Jadi yang pertama adalah reverse proxy configuration. Reverse proxy configuration yang di sini adalah langkah untuk mengatur lalu lintas web, di mana nanti dibuat dulu file konfigurasi Nginx untuk aplikasi Pacmail, directory Nginx-nya. Maka pada file konfigurasi ini ditentukan Nginx ini akan meneruskan request HTTP ke aplikasi yang dijalankan ke server. Nanti ditentukan juga host dan port tempat aplikasi berjalan seperti itu. Lalu untuk load balancing-nya, jika perlu, di setting juga terkait load balancing terkait beberapa instance yang berjalan seperti itu. Lalu terkait SSL dan TLS juga nanti akan dibahas, dan terkait selanjutnya adalah kemampuan dari Nginx ini untuk melakukan restorasi atau restart seperti itu. Lalu terakhir ada langkah kelima, membuat nama domain dan menginstal sertifikat SSL. Jadi yang pertama adalah membuat DNS record. DNS record ini untuk menetapkan alamat IP public server yang ke dalam domain yang dimiliki ya. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan beberapa domain DNS seperti Namecheap, Cloudflare untuk membuat record DNS A dan CNAME ya. Setelah itu kita melakukan instalasi sertifikat SSL dan TLS. Fungsinya adalah meningkatkan keamanan dan privasi karena nanti request-nya akan di-encrypt ya. Dan juga digunakan certbot, di mana layanan ini itu bersifat gratis dan open source ya. Nanti akan diverifikasi terkait pemilikan domain dan pemasangan sertifikat SSL dan TLS. Lalu setelah berhasil diinstal, nanti trafficnya
akan dienkripsi seperti itu, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu konfigurasi juga Nginx untuk SSL, eee, karena tadi konfigurasi yang awal itu merupakan HTTP, jadi ini ditambahkan untuk konfigurasi HTTPS, di mana nanti port yang ditentukan adalah port 443 ya untuk HTTPS seperti itu ya. Lalu selanjutnya dilakukan pembaruan terhadap konfigurasi DNS. Jadi setelah sertifikat SSL-nya berhasil diinstal dan Nginx dikonfigurasikan, perlu diperbaharui terkait DNS record-nya dan pembaruan terkait DNS dan SIM-nya untuk menyesuaikan alamat IP-nya seperti itu. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.